Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 5G ingin menjelaskan tentang analisis dan perancangan database sistem informasi penjualan tunai toko grosir Bursa Inua. Saya sendiri Rafa Ismandar, NPM saya 13024. Saya Kiki Andriadika, NPM 13157. Saya Inolia, NPM 13179. Saya Rahmat Nuradian, NPM 13181. Saya Falmarensa, NPM 13185. Latar belakangnya, dalam era globalisasi dengan tingkat perkembangan yang semakin maju dan modern, kebutuhan akan teknologi informasi sekarang ini memang menjadi salah satu faktor yang ikut mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan suatu perusahaan yang handal. Dan ketidaklancaran pengelolaan suatu informasi dapat mengakibatkan kekacauan dalam pengambilan keputusan, pengendalian operasional serta perancangan teknis dan strategis dikarenakan oleh kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh teknologi tersebut, yaitu dalam pengolahan data dan penghematan waktu yang digunakan untuk memprosesnya dibandingkan dengan menggunakan cara lama, yaitu secara manual. Dengan adanya kebutuhan informasi yang semakin lama meningkat, maka diperlukan suatu sistem yang baik dan cepat. Suatu sistem dikatakan baik apabila akan memudahkan semua proses, salah satunya dengan jalan komputerisasi. Toko grosir mencari data dikarenakan data tersebut masih disimpan secara manual sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dalam pencatatan data serta masalah informasi atau laporan yang kurang memadai. Penyimpanan data yang kurang baik sehingga terjadi pemborosan waktu, kurang terjaminnya keakuratan data, dan kemungkinan terjadi kesalahan pencatatan dan perhitungan atas transaksi yang terjadi dalam pembuatan laporan. Dengan demikian, kemungkinan kesalahan perhitungan akan lebih besar. Oleh karena itu, perlu dukungan suatu sistem penjualan yang terkomputerisasi. Demikian juga dirasakan oleh toko grosir Bursa Inua, usaha yang bergerak di bidang penjualan kasur busa, sofa bed, beserta aksesorisnya. Perancangan basis data. Perancangan basis data meliputi pengumpulan data dan analisis, perancangan database secara konseptual, pemilihan sistem manajemen database, perancangan database secara logika, perancangan database secara fisik, kemudian implementasi sistem data. Tujuan perancangan database. 1. Untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dari pengguna dan aplikasi. 2. Sebagai pendukung kebutuhan pemrosesan dan beberapa objek kinerja dari suatu sistem database. Yang ketiga, sebagai penyedia struktur informasi yang natural dan mudah dimengerti oleh pengguna. Tahap 1, perancangan basis data. Penentuan kelompok pemakai. Dalam penentuan kelompok pemakai dalam aplikasi ini kami menentukan dua kelompok, yaitu pemilik atau admin, karyawan atau user. Peninjauan dokumentasi. Satu dari peninjauan dokumentasi yaitu ada kami mendapatkan data sebagai berikut. 1. Nota transaksi atau kwitansi penjualan dan pembelian. 2. Data barang. 3. Data pemasok. 4. Data pelanggan. Analisa lingkungan. Analisa lingkungan yang kami dapatkan adalah 1. Informasi data barang, 2. Informasi data pelanggan, 3. Informasi data pemasok, 4. Informasi data penjualan barang, 5. Informasi data pembelian barang. Wawancara. 1. Apa yang dibutuhkan oleh pemilik, 2. Apa yang dibutuhkan oleh karyawan. Oke, sekarang kita masuk ke tahap 2, perancangan basis data. Ini perancangan skema konseptual. Di sini ada beberapa tabel, yaitu tabel pemasok, tabel pembelian rinci, tabel pengguna, tabel satuan, tabel kelompok, tabel penjualan, tabel barang, tabel penjualan rinci, dan tabel kartu stok. Di tabel pembelian ini memiliki beberapa atribut juga.
yaitu kita bisa lihat sendiri. Sini ada total, tanggal pembelian, nomor faktur pembelian, keterangan pembelian, tunggakan pembelian, dan primary key-nya ini nomor faktur pembelian. Di beberapa tabel yang lainnya juga memiliki memiliki atribut. Lalu yang di garis bawah ini yang merupakan primary key-nya sendiri. Terus buat relasinya, sini misalkan kita tabel pemasok sama tabel pembeli ini relasinya one to many, yang mana satu tabel pemasok bisa memiliki beberapa tabel pembelian. Tapi buat kalau misalkan satu tabel pembelian tidak bisa ke beberapa pemasok. Terus juga relasi di sini juga dari tabel pembelian ke tabel pengguna juga sama one to many, yang mana satu di tabel pengguna dan beberapa di tabel pembelian. Begitu juga di penjualan, tabel pembeliannya itu beberapa dan tabel pengguna hanya satu. Ya, tabel pelanggan dan penjualan juga sama one to many juga. Lalu di sini tabel penjualan dan penjualan rinci one to many. Sini kebanyakan relasinya one to many. Lalu kita masuk ke tahap ketiga pemilihan DBMS. Ya, dalam tahap ini kami memilih DBMS SQL Server 2008. Faktor tekniknya itu ya karena memiliki kemampuan untuk backup data, rollback data, dan recovery data. Lalu memiliki tingkat pengamanan atau security data yang baik. Yang ketiga itu memiliki kemampuan untuk membuat database mirroring atau clustering. Di faktor ekonominya ini ya meskipun kebanyakan yang berbayar, tapi ada juga versi yang gratisnya atau freeware-nya, dan kami menyesuaikan dengan aplikasinya sendiri. Lalu dari faktor politik organisasinya, untuk diterapkan pada pembangunan suatu program aplikasi akan mudah dalam melakukan koneksi dengan komputer klien yang membangun aplikasinya menggunakan software yang sama platform dengan MS SQL, misalnya Microsoft Visual Basic. Ya, masuk ke tahap 4 yaitu perancangan database secara logikal, dan di bawah ini ada skema perancangan database secara logikal. Di sini ada tabel-tabel penyusun database secara logikal. Perancangan database secara logikal tersendiri kami memakai CBase Power Design. Yang pertamanya itu di convert atau di generate melalui database secara konseptual yang tadi sudah dijelaskan di tahap 2. Di sini ada tabel pemasok, ada tabel pembelian, ada tabel pembelian rinci, ada tabel kartu stok, ada tabel penjualan rinci, ada tabel barang, ada tabel satuan, tabel kelompok, tabel pengguna, dan tabel pelanggan. Di beberapa tabel ini ada beberapa yang relasinya, yaitu untuk tabel pembelian sendiri di situ primary key-nya nomor faktur pembelian berelasi dengan tabel pemasok, dan yang menjadi origin key di tabel pembelian itu ada kode pemasok serta kode pengguna. Lalu selanjutnya di tabel pembelian rinci di situ ada nomor faktur yang diambil dari tabel pembelian. Lalu ke tabel barang di situ ada origin key, primary key-nya ada kode barang, dan selanjutnya tabel penjualan di situ ada nomor faktur dan origin key-nya itu kode pelanggan diambil dari tabel pelanggan, kode pengguna diambil dari primary key kode pengguna, serta tabel penjualan rinci sendiri di situ ada nomor faktur sebagai primary key dan origin key diambil dari tabel penjualan, serta kode barang di situ diambil dari tabel barang. Di tabel penjualan rinci itu tahu kode barang sebagai origin key. Untuk tabel barang tersendiri tadi ada lagi, yaitu mengambil dari tabel satuan dan tabel kelompok. Lanjut ke tabel stok. Di tabel stok itu kita mendapatkan atribut relasi dari tabel barang, tabel pembelian rinci, dan tabel penjualan rinci, yaitu nomor faktur pembelian, nomor faktur penjualan, dan kode barang. Lanjut ke tahap selanjutnya. Ada perancangan database secara fisik. Skema perancangan database secara fisik bisa dilihat di PowerPoint-nya.
Nah, perancangan database secara fisik itu kami memakai Sybase Power Design kembali. Untuk membuat perancangan database secara fisik, kami menggenerate dari perancangan database secara logikal. Di sini ada sama seperti tabel bawaan yang sebelumnya, ada tabel masuk, tabel pembelian rinci, tabel kartu stok, tabel barang, tabel satuan, tabel kelompok, tabel penjualan rinci, tabel penjualan, dan tabel pelanggan. Untuk penjelasan relasi-relasinya sendiri sudah dijelaskan tadi di tahap 2, yaitu yang dijelaskan oleh saudara Salma. Selanjutnya ada demo aplikasi, Sybase-nya dan program. Langsung ke aplikasi Sybase. Ini adalah diagram konsep dari database seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kita cek model. Ya. Selanjutnya ke logical data model. Oke. Ini adalah logical data modelnya, diagram logika, terus jadi generate ke basic data model. Sini kan tadi sudah dijelaskan kita menggunakan DBMS Microsoft SQL Server 2008. Oke. Database selanjutnya generate database untuk menghasilkan .SQL nya. Berhasil file database-nya, karena untuk menggunakan server SQL Server 2008.mbf, jadi kita edit dulu .SQL nya, save as penjualan save. Selesai. Selanjutnya tinggal diimplementasiin ke program. Ya, setelah database di generate tadi, sekarang kita import ke MySQL Server. Berhubung di dokumen tidak terdetek untuk menambahkannya, kita pindahkan dulu database penjualan ini ke local disk. Jika sudah, kita buka MySQL servernya. Pertama kita koneksikan terlebih dahulu. Jika sudah connect, klik kanan pada database-nya, lalu attach, lalu di add, lalu pilih penjualan MDF, pilih OK, lalu OK kembali. Kita lihat ya, di sini database penjualan sudah masuk. Tabel penyusunnya sudah sama seperti yang tadi dibuat pertama. Sekarang kita demokan aplikasinya.
kita login terlebih dahulu. Ya, masuk ke menu utama. Di menu utama ada file, di sini ada pengguna, di sini ada master barang, ada data barang, edit. Di sini ada menu transaksi, di sini ada transaksi pembelian, faktur, ada menambahkan yang lain. Menu utama, di sini di transaksinya juga sendiri ada penjualan kasir, yaitu transaksi penjualan. Kita buka, bukan saja, kita tutup. Jadi laporan di sini ada laporan barang, laporan kartu stok, laporan masuk, pelanggan, pembeli, penjualan, laba berjualan. Untuk info sendiri di situ ada penyusun. Di penyusunnya itu yaitu Rafa, Christian, Emil, Rahmat, dan Palma. Sekian demo program dari saya. Lebihnya akan dilanjutkan kesimpulan oleh Indra Immanuel. Kesimpulannya, dari tahap perancangan database beserta demo program sistem penjualan toko grosir Bursa Inoak tadi, ada beberapa hal yang dapat kami simpulkan. Yang pertama, sistem informasi penjualan ini mempermudah dalam pembuatan nota transaksi penjualan barang, sehingga lebih efisien dalam pembuatannya serta tidak mudah hilang atau rusak. Yang kedua, dalam pencarian data barang, laporan data barang, dan laporan pembelian serta penjualan akan lebih efektif dan efisien jika menggunakan sistem informasi penjualan ini. Yang ketiga, sistem informasi penjualan ini mempermudah dalam proses perhitungan stok barang dan membuatnya menjadi lebih terkontrol dan akurat. Dan yang keempat, berkat database dan aplikasi sistem informasi penjualan ini, proses pelaporan data penjualan, pelaporan data pembelian, pelaporan laba dan stok barang menjadi terkomputerisasi, sehingga prosesnya menjadi lebih cepat, efisien, dan akurat. Selanjutnya, kesimpulan perancangan database menjadi lebih mudah menggunakan tools based Design, baik dalam perancangan konseptual, logikal, dan fisikal, serta bisa di-generate menjadi DBMS yang akan kita pakai. Kita tutup. Jadi laporan di sini ada laporan barang, laporan kartu stok, laporan masuk, pelanggan, pembeli, penjualan, laba berjualan. Untuk info sendiri di situ ada penyusun. Di penyusunnya itu yaitu Rafa, Christian, Emil, Rahmat, dan Palma. Sekian demo program dari saya. Lebihnya akan dilanjutkan kesimpulan oleh Indra Immanuel. Kesimpulannya, dari tahap perancangan database beserta demo program sistem penjualan toko grosir Bursa Inoak tadi, ada beberapa hal yang dapat kami simpulkan. Yang pertama, sistem informasi penjualan ini mempermudah dalam pembuatan nota transaksi penjualan barang, sehingga lebih efisien dalam pembuatannya serta tidak mudah hilang atau rusak. Yang kedua, dalam pencarian data barang, laporan data barang, dan laporan pembelian serta penjualan akan lebih efektif dan efisien jika menggunakan sistem informasi penjualan ini. Yang ketiga, sistem informasi penjualan ini mempermudah dalam proses perhitungan stok barang dan membuatnya menjadi lebih terkontrol dan akurat. Dan yang keempat, berkat database dan aplikasi sistem informasi penjualan ini, proses pelaporan data penjualan, pelaporan data pembelian, pelaporan laba dan stok barang menjadi terkomputerisasi, sehingga prosesnya menjadi lebih cepat, efisien, dan akurat. Selanjutnya, kesimpulan perancangan database menjadi lebih mudah menggunakan tools based Design, baik dalam perancangan konseptual, logikal, dan fisikal, serta bisa di-generate menjadi DBMS yang akan kita pakai di program aplikasi sistem informasi. Sekian penjelasan dari perancangan database toko grosir Bursa Inoak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.